Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan. Karena perkataan-Mu adalah perkataan roh dan hidup. Dan kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Dan saat ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan-Mu dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan luar biasa. Puji Tuhan, hari ini saya mau kasih judul sharing saya hari ini adalah lidah terpelajar. Wow. Seringkali kita memakai mulut kita, memakai lidah kita dengan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tapi apa kata firman Tuhan? Mari sama-sama kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, Yesaya pada saat itu, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Bapak Ibu saudaraku terkasih dan Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita mempunyai lidah terpelajar. Di mana pada saat itu Tuhan berikan kepada Yesaya supaya apa? Perkataannya membangun. Perkataannya memberikan semangat baru. Nah, bagaimana kita mendapatkan yang namanya lidah seorang murid? Ya, kita harus mempertajam pendengaran kita setiap pagi, setiap hari. Pertajam dengan apa? Pertajam dengan kita membaca firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu mendominasi hidupmu dan kamu merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya, maka kamu akan mempunyai lidah seorang murid, di mana lidah terpelajar. Bukan sembarangan berkata-kata, sembarang ngomongin orang, maki orang, marah-marah dengan orang. Tapi lidah kita, lidah terpelajar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak sembarang menggunakan perkataan kita dengan hal yang sia-sia. Kita nggak sembarang mengucapkan kata-kata kita dengan hal yang sia-sia. Karena kita tahu perkataan kita itu bisa membangun orang, bisa juga merubuhkan dan menghancurkan orang. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita melemparkan perkataan, mungkin perkataan itu bukan milik kita lagi, tetapi itu bisa menjadi milik orang lain. Dan orang itu pikirin terus, kitanya nggak kenapa-napa, tapi perkataan yang kita lemparkan itu bisa menjadi orang semangat atau orang menjadi rubuh gara-gara perkataan setiap kita. Hati-hati menggunakan lidah setiap kita. Oleh sebab itu, yuk pertajam pendengaran kita oleh firman Tuhan, sehingga ketika saudara setiap hari dipertajam pendengarannya, supaya perkataan-perkataan kita itu keluar firman Tuhan. Bukan perkataan-perkataan makian, bukan perkataan-perkataan kasar. Banyak kali hari-hari ini aku temui orang begitu kasar berkata-kata. Kadang-kadang ketika kita naik mobil atau kita naik motor, disalip orang, orang bisa maki kita, orang bisa marahin kita. Wow. Atau kita ngantri, ada yang nyelak, orang bisa ngamuk sengamuk-ngamuknya dan dia bisa berkata-kata kasar. Berapa banyak hari-hari kita temui orang yang tidak bisa menjaga perkataannya. Pada akhirnya selalu menyesal di akhir. Karena kalau di awal itu pendaftaran. Tapi biarlah setiap kita, jangan sampai perkataan-perkataan kita itu kita sesali nanti. Tapi biarlah perkataan kita perkataan yang membangun,
Kita harus punya lidah seorang murid, di mana perkataan kita membangun orang lain, menyemangati orang lain. Makanya harus penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Gimana kita mau memiliki lidah terpelajar kalau kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan firman Tuhan? Oh, kita sudah tahu kok firman Tuhan dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, kita sudah hafal. Tapi kita nggak jadi pelaku, gimana? Kita mau memiliki lidah terpelajar. Cuman satu kuncinya, bagaimana kita memiliki lidah terpelajar. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu yang mendominasi hidup kita dan keluar melalui perkataan setiap kita. Dan perkataan kita itu bisa membangun, memberikan semangat kepada orang yang lemah. Dan membangkitkan kekuatan buat orang-orang yang sudah nggak semangat lagi. Mari, Bapak Ibu Saudara untuk kasih Tuhan Yesus, biarlah kita memiliki lidah terpelajar. Dan kita harus ajar lidah kita dengan sesuai firman Tuhan. Sehingga perjalanan kita dalam kehidupan, perkataan kita, itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan perkataan kita bisa menyemangati orang, dan perkataan kita bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan perkataan-Mu, firman-Mu, supaya firman-Mu itu mendominasi hidup kami dan keluar melalui perkataan kami, dan perkataan kami sungguh membangkitkan dan menyemangati sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu hidup di dalam setiap kami, dan kami dimerdekakan melalui firman-Mu. Kami mau jaga perkataan kami sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.